Debut Jack Grealish, Everton kalah dari Leeds. Inter resmi batalkan negosiasi Ademola Lookman. Andre Silva resmi bergabung ke LC. Kalimundo resmi gabung Nottingham Forest. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Dortmund versus Rot-Weiss Essen berlangsung di Signal Iduna Park. Pertandingan berjalan ketat. Dortmund baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-79 lewat Serhou Guirassy. Usai gol itu, Essen mencoba menekan dan menyamakan kedudukan, tapi pertahanan Dortmund tetap solid. Sayang, di menit tambahan babak kedua, bek Dortmund Yan Couto harus ditarik keluar karena cedera akibat tendangan keras Gilsi Owusu. Laga ini berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk Dortmund. Berkat kemenangan ini, Dortmund lolos ke putaran kedua DFB Pokal, sementara Essen tersingkir. Laga LC versus Real Betis berlangsung di Stadio Martínez Valero. Pada menit ke-22, Betis berhasil unggul lebih dulu. Aitor Ruibal mengecoh kiper untuk membobol gawang LC. Baru pada menit ke-81, LC berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Martin Neto memberikan assist cerdas kepada Valera yang dengan tenang menaklukkan kiper Betis. Skor bertahan hingga peluit akhir, membuat LC mendapatkan 1 poin berharga pada laga perdana La Liga mereka setelah 2 tahun di Segunda Division. Laga Leeds versus Everton berlangsung di Elland Road. Sejak menit awal, Leeds tampil menekan. Everton bertahan rapat dan sulit ditembus. Memasuki babak kedua, Leeds kembali menekan. Jack Grealish yang melakoni debut masuk di menit ke-70, namun belum banyak memberi dampak. Drama terjadi di menit ke-84, wasit menunjuk titik putih. Lucas Nmecha maju sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan Pickford, membawa Leeds unggul 1-0 hingga peluit akhir. Skor tak berubah. Berkat kemenangan ini, Leeds meraih 3 poin perdana di Premier League, sementara Everton menelan kekalahan keempat beruntun di Liga Pembuka musim. Penyerang Pantai Gading Sebastian Haller telah resmi kembali memperkuat FC Utrecht secara permanen setelah sebelumnya menjalani masa pinjaman di paruh kedua musim 2024-2025. Klub Belanda itu menyodorkan kontrak 1 tahun hingga musim panas 2026, sekaligus mengakhiri masa 3 tahunnya di Borussia Dortmund. Direktur olahraga Dortmund memuji ketangguhan Haller yang telah melalui perjuangan melawan kanker testis sebelum kembali bermain. Keputusan ini menyambung kembali kisah karir Haller di Utrecht, di mana ia pernah bermain antara 2015 hingga 2017. Olympique Lyonnais meresmikan kedatangan Dominic Grave dari Mallorca dengan kontrak 4 tahun hingga 30 Juni 2029. Dalam rilis resminya, OL menyebut biaya transfer 4 juta euro plus 1,25 juta euro bonus, serta klausul 15% dari keuntungan jika kelak dijual lebih mahal. Rekam jejaknya pun solid musim lalu di La Liga. Kiper Slovakia berusia 28 tahun itu tampil 31 kali dengan 34 kebobolan, rata-rata 1,10 per laga. Catatan yang membuat Lyon optimis menutup lubang di bawah Mister. Olympique de Marseille langsung mengambil tindakan tegas dengan men-skor Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe dari skuad utama usai adu mulut panas di ruang ganti pasca kekalahan 1-0 dari Rennes. Menurut laporan RMC Sport yang dikutip oleh AS, konflik itu memanas hingga mengundang perhatian staf, termasuk Direktur Olahraga Mehdi Benatia. Klub menegaskan sanksi bersifat sementara sambil mempertimbangkan langkah reparatif seperti donasi dari kedua pemain ke Yayasan Marseille. Rabiot dan Rowe dipastikan absen dari sesi latihan tim utama Senin depan. Atalanta secara resmi telah menyelesaikan transfer Nikola Zalewski dari Inter Milan dengan nilai sekitar 17 juta euro. Demikian diumumkan oleh klub Serie A tersebut di situs resminya. Pemain sayap asal Polandia 23 tahun sebelumnya dipermanenkan oleh Inter pada Juni 2025 setelah menjalani masa pinjaman dari Roma. Transfer ini menjadi salah satu perekrutan besar Atalanta musim panas ini dan dipastikan tidak terkait dengan negosiasi pemain lain seperti Ademola Lookman. Inter Milan memutuskan untuk menghentikan negosiasi dengan Atalanta terkait kepindahan Ademola Lookman. Jurnalis transfer Fabrizio Romano mengungkap bahwa dalam 24 jam mendatang, perwakilan Inter akan bertemu dengan agen Lookman untuk menyampaikan secara resmi bahwa tawaran telah dibatalkan setelah 2 minggu pembicaraan tak membuahkan hasil. Negosiasi mandek, Atalanta tetap tidak bergeming soal harga dan menolak melepas sang pemain. Inter pun kini mulai mengalihkan fokus pada target lain menjelang penutupan jendela transfer. AS Roma belum angkat bendera putih soal Jadon Sancho. Gianluca Di Marzio melaporkan Roma kembali menekan setelah sang winger menolak pada Senin pagi. Dengan negosiasi klub ke klub tak bermasalah, yang diburu kini lampu hijau dari pemain.
Di sisi lain, status Sancho masih resmi untuk Manchester United, seperti tercantum di laman klub dan profil Premier League. Dorongan dari ruang ganti juga nyata. Pelatih anyar Giallorossi, Gianpiero Gasperini, ingin amunisi kreatif di sayap. Situasi makin rumit tapi Roma tetap ngebut. Leon Bailey dikabarkan sepakat bergabung ke AS Roma dalam status pinjaman setelah tercapai kata sepakat verbal dengan Aston Villa. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano yang menulis Here We Go, kesepakatan awal disebut memuat biaya pinjaman sekitar 2-3 juta euro dan opsi pembelian di kisaran 22-23 juta euro, langkah yang bakal memberi Roma tenaga sayap tambahan. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub. AS Roma dan Aston Villa belum merilis pengumuman transfer ini di situs klub masing-masing. Proses diharapkan final setelah tes medis Bailey. Napoli resmi mengonfirmasi bahwa Romelu Lukaku mengalami cedera otot rectus femoris yang serius di paha kiri dalam laga uji coba melawan Olympiakos. Membutuhkan konsultasi operasi dan dijadwalkan absen setidaknya hingga 3 bulan. Diperkirakan baru kembali bermain pada November mendatang. Klub menyatakan striker Belgia itu telah memulai proses rehabilitasi, namun waktu pemulihan yang panjang ini diprediksi bakal mengganggu rencana Antonio Conte, khususnya menyongsong awal musim Serie A dan Liga Champions. Napoli dikabarkan telah langsung menghubungi Manchester United terkait kemungkinan pinjaman Rasmus Højlund. Langkah ini muncul menyusul cedera paha serius yang menimpa Romelu Lukaku. Napoli menanyakan persyaratan pinjaman untuk striker Denmark itu, sementara Højlund sendiri tidak masuk dalam skuad MU saat menghadapi Arsenal. Sinyal kuat bahwa klub terbuka terhadap negosiasi transfer. Dengan skuad yang kehilangan ujung tombak utamanya, Napoli kini tengah mendalami opsi pengganti yang mumpuni. Juventus secara tegas menolak tawaran sebesar 25 juta euro dari klub Arab Saudi Al Ahly untuk gelandang sekaligus kapten mereka, Manuel Locatelli. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, tawaran itu dianggap jauh di bawah nilai pasar sang pemain yang memiliki kontrak di Turin hingga 2028. Penolakan ini menegaskan bahwa Bianconeri tidak berniat melepas pemain kunci dalam proyek jangka panjang mereka. Meski pasar transfer kian mendesak, setelah penolakan tersebut, Al Ahly kini beralih fokus pada Denis Zakaria. Namun sang pemain sejauh ini belum memberikan lampu hijau untuk bernegosiasi. Juventus semakin optimis mempermanenkan Randal Kolo Muani setelah periode peminjaman tampil gemilang. Media melaporkan striker Prancis itu kemungkinan besar akan tampil saat sinyalnya tua menghadapi Parma di laga pembuka Serie A musim 2025-2026 pada 24 Agustus mendatang. Negosiasi sedang berlangsung dengan Paris Saint-Germain untuk merealisasikan kesepakatan, baik lewat peminjaman berbiaya atau opsi beli. Sebelum pertandingan tersebut, Juve berupaya keras memperpanjang masa stay Kolo Muani yang telah menunjukkan chemistry apik bersama pelatih Igor Tudor. Andre Silva secara resmi telah menandatangani kontrak sebagai pemain anyar LC setelah kesepakatan dengan RB Leipzig benar-benar terkonfirmasi, seperti dilansir Fabrizio Romano. Biaya transfer mencapai 1 juta euro dibayar di muka, plus tambahan 1,5 juta euro berbasis performa. Penyerang Portugal berusia 29 tahun itu datang dengan reputasi mentereng dan diharapkan menjadi amunisi andalan LC di lini depan musim ini. Kini Silva siap membuka babak baru di La Liga, memburu performa terbaiknya di Stadion Martínez Valero. Direktur Divisi Profesional Barcelona, Xavier O'Sullivan, mengonfirmasi adanya sengketa serius antara klub dan La Liga terkait cara pencatatan pendapatan dari kursi VIP di Spotify Camp Nou terbaru. O'Sullivan menjelaskan bahwa La Liga menolak pengakuan pendapatan tersebut karena belum terrealisasi secara fisik, sedangkan Barca ingin mencatatnya sekaligus sebagai pendapatan. Sengketa ini menjadi krusial untuk menjadikan aturan fair play finansial 1:1 berlaku bagi klub. Setelah itu, Dewan Klub juga telah menyediakan jaminan pribadi sebesar 7 juta euro guna memenuhi batasan gaji yang ditetapkan oleh La Liga. Robert Lewandowski akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk tampil saat Barcelona menghadapi Levante dalam jornada kedua La Liga musim 2025-2026 setelah menyusul kecepatan pemulihan akibat cedera otot paha yang dialami sejak 8 Agustus lalu, menurut laporan Marca. Ia telah kembali berlatih bersama tim dan diperkirakan siap menghadapi Levante, memberi pelatihan si Flick opsi serangan lebih tajam. Namun, keputusan akhir soal komposisi di lini depan tetap akan menjadi dilema, mengingat penampilan impresif Ferran Torres dan pendaftaran Marcus Rashford yang belum rampung. Real Oviedo resmi mengumumkan perekrutan Eric Bailly, bek asal Pantai Gading berusia 31 tahun, untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan kontrak berdurasi 2 musim hingga 30 Juni 2027.
Mantan pemain Manchester United ini tiba di Asturias, berhasil menjalani tes medis, dan segera berlatih bersama tim. Sebelumnya, Bailey memperkuat Villarreal musim lalu setelah pernah bermain di Besiktas dan Barcel. Kedatangannya merupakan bagian dari strategi Oviedo untuk memperkokoh skuad jelang musim perdana kembali di La Liga. Xavi Simons disebut tetap menunggu lampu hijau dari manajemen The Blues. Fabrizio Romano menegaskan di X bahwa pilihan Simons hanya Chelsea, meski dibayangi minat Bayern dan Manchester City. Di sisi lain, status resminya masih milik RB Leipzig. Masa kontraknya masih berlaku hingga 2027. Artinya, tanpa kesepakatan antar klub, transfer belum bisa terjadi. Laporan Inggris menyebut pembahasan harga masih tarik ulur, membuat peluang sekitar 85%, bergantung pada penjualan pemain Chelsea lebih dulu. Nottingham Forest kini resmi mendapatkan striker Prancis Arnaud Kalimundo dari Rennes setelah sang pemain menandatangani kontrak 5 tahun hingga Juni 2030. Menurut pengumuman resmi klub, media Inggris menyebut transfer ini bernilai sekitar 26 juta pound sterling, kurang lebih 30 juta euro. Kalimundo sebelumnya tampil gemilang bersama Rennes dengan torehan 18 gol dan 4 assist di musim 2024-2025. Ia menyatakan bangga bergabung dengan klub penuh sejarah dan siap menghadapi tantangan Liga Premier serta atmosfer Stadion City Ground. Bournemouth resmi merekrut winger berusia 19 tahun Ben Cannon Doak dari Liverpool dalam transfer permanen senilai 25 juta pound sterling, dengan 20 juta pound sterling dibayar di muka dan 5 juta pound sterling berupa add-on, seperti dilaporkan oleh ESPN dan Sky Sport. Klub Merseyside menyisipkan klausul buyback sebagai jaring pengaman jika performa Doak berkembang pesat. Doak yang sebelumnya menghabiskan musim lalu sebagai pinjaman di Middlesbrough dengan catatan 3 gol dan 7 assist akan memakai nomor 11 di Bournemouth. Penyerang Brentford, Yoane Wissa, memicu spekulasi soal masa depannya usai menghapus semua konten terkait klub dan unfollow akun resmi Brentford di Instagram, ditambah mengganti foto profil menjadi hitam sebagai protes atas tertahannya transfernya ke Newcastle United. Brentford yang sebelumnya mengisyaratkan siap melepas Wissa dengan nilai sekitar 26 juta pound sterling, kini menuntut lebih dari 60 juta pound sterling dan menegaskan mereka belum akan melepasnya tanpa mendapatkan pengganti. Sementara itu, ia absen dalam laga pembuka Premier League Brentford yang melawan Nottingham Forest karena ketidakpastian masa depannya. Tottenham Hotspur resmi mengumumkan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk bek sayap Jet Spence, menegaskan perannya dalam proyek masa depan klub. Seperti dikutip dari laman resmi Tottenham, pemain berusia 25 tahun itu kini berkomitmen penuh bersama Spurs setelah bergabung pada 2022. Langkah ini juga mendapat dukungan penuh dari pelatih Thomas Frank yang menilai Spence cocok dengan sistem taktiknya. Dengan kecepatan kerja keras defensif dan kontribusi menyerang yang menjanjikan, Spence diharapkan tampil lebih menonjol musim ini. Christian Romero resmi memperpanjang kontrak bersama Tottenham Hotspur hingga musim panas 2029, 2 tahun lebih lama dari perjanjian sebelumnya yang berakhir pada 2027, menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di klub pasca kepergian Son Heung-min yang dulu menerima sekitar 200.000 pound sterling per minggu, seperti dilaporkan The Times. Penunjukan menjadi kapten klub oleh pelatih Thomas Frank turut mempertegas kedudukan Romero sebagai figur sentral di tim. Kontrak ini juga menandai momen penting dalam musim baru Spurs, di mana mereka fokus memperkuat fondasi tim lewat kepemimpinan kapten baru mereka. Chelsea dikabarkan siap meminjamkan Raheem Sterling sekali lagi pada musim 2025-2026. Bagian dari upaya klub melepas atau meminjam beberapa pemain jelang tutup jendela transfer, menurut laporan The Telegraph. Sterling sebelumnya menjalani masa pinjaman di Arsenal musim 2024-2025 seperti dikonfirmasi oleh situs resmi Arsenal, dan kontrak pinjaman itu tidak disertai opsi pembelian permanen. Menurut laporan ESPN, minat dari klub seperti Fulham juga sempat muncul di laporan media lokal, sementara Chelsea terus merombak skuad musim panas ini. Pep Guardiola memutuskan bahwa winger muda Manchester City Savinho tidak akan dijual kepada Tottenham Hotspur musim panas ini. Talksport melaporkan bahwa manajer The Citizen secara tegas menolak tawaran, meski Spurs disebut sempat mengajukan tawaran rekor klub dan klub lain mempertimbangkan pelepasan sang pemain. Sebelumnya, pemberitaan oleh Guillem Pollak juga menekankan bahwa City menarik dukungan dari transfer tersebut, membuat rencana Spurs terganjal. Keputusan ini menjadi penegasan posisi Guardiola bahwa Savinho tetap dibutuhkan di Etihad musim ini. Galatasaray telah mengambil langkah awal dengan melakukan kontak kepada Manchester City terkait bek tengah Manuel Akanji. Demikian dilaporkan oleh Tribuna, mengutip minat klub Turki untuk memperkuat lini belakang mereka. Klub asal Istanbul bahkan memberikan mandat kepada agen pemain untuk mengejar pembicaraan lebih lanjut tentang syarat transfer dan besaran gaji.
Namun, pada saat yang sama, Manchester City disebut menegaskan bahwa Akanji tetap menjadi bagian penting dalam rencana Pep Guardiola, sehingga klub tampaknya belum bersedia melepasnya. Arsenal semakin serius memperpanjang kontrak bek tengah andalan mereka, William Saliba, demi meredam ketertarikan kuat dari Real Madrid. Demikian laporan Fabrizio Romano disampaikan via Tribuna. Menurut Romano, upaya ini bukan perpanjangan biasa. Direktur olahraga Arsenal Andrea Berta bertekad mempercepat negosiasi agar Saliba tak menjadi incaran musim panas ini maupun pada masa mendatang. Real Madrid memang sudah lama mengincar pemain asal Prancis ini, dan Arsenal ingin memastikan masa depannya aman, baik musim panas ini maupun potensi kepindahan 2026 atau setelahnya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.